Baiklah anak-anak ibu, kita akan membahas soal yang sudah ibu berikan kepada kalian, yang sudah kalian jawab dan dikirim ke psikologi. Ya, kita akan membuat pembahasannya hari ini supaya agar untuk anak-anak pahami. Ya, nomor 1 itu kita masuki ya. Yang pertama itu nomor 1, berapa Faraday yang diperlukan untuk mereduksi 60 gram ion kalsium menjadi logam kalsium. Ya. Nah, di sini berlaku kita gunakan yaitu hukum Faraday. Yang pertama, di mana ya massa zat yang dihasilkan itu berbanding lurus dengan ekuivalen. Ya, massa zat yang dihasilkan itu berbanding lurus dengan ekuivalen ya. Itu hukum Faraday 1 yang sudah Ibu ajarkan di video-video sebelumnya, dapat kalian cek ya, hukum Faraday 1. Massa zat yang dihasilkan itu berbanding lurus dengan ekuivalen dikali dengan Faraday ya. Nah, di sini sudah diketahui ya, massa yang akan direduksi ion kalsiumnya itu adalah 60 gram ya. Di sini W ini ya, ini ya, kita masukkan di sini ya, tinggal kita masukkan angkanya ya. W itu 60 sama dengan AR ya, AR dibagi valensi. Valensi itu atau muatan, bilox ya. Bilox Ca di sini ya. Di sini dikatakan dia bilox Ca. Itu valensi ya. AR dibagi valensi dikali Faraday yang dicari, yang ditanya. Ya, kan ditanya berapa Faraday. Tinggal kita masukkan rumusnya, itu 60 dikali AR-nya diketahui ini AR-nya diketahui 40 ya. Terus valensinya diketahui 2 ya. Bilox Ca2 plus dia. Kalau direaksikan kan dia menjadi Ca2 plus tuh. Nah, sehingga diketahuilah biloxnya 2 dikali F Faraday-nya. Nah, di sini tinggal kita secara matematisnya maka diperolehlah F-nya itu 60 per 20 yaitu 3. Ya, nih. Jadi soal yang pertama ini menggunakan bunyi hukum Faraday pertama ya. Baik, yang selanjutnya itu nomor 2 ya. Ya, bila ke dalam larutan NiSO4 dialirkan listrik 0,1 Faraday dan ArNi 59, maka di katode akan didapat logam Ni sebesar. Nah, di sini yang diketahui itu Faraday ya, listrik, banyaknya listrik yang dialirkan dan kemudian diketahui ArNi. Yang dipertanyakan itu berapa logam Ni yang diperoleh di katode gitu kan. Nah, yang pertama kita buat dulu reaksinya itu, yaitu reaksinya itu NiSO4 itu bereaksi jadi Ni2 plus tambah SO4 2-. Sehingga nah, di katode itu ya, dia menangkap 2 elektron. Ni2 plus menangkap 2 elektron menjadi Ni. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu W sama dengan ya, ini W massa yang ditanyakan ya, W itu sama dengan ArNi ya dikali Faraday dibagi muatannya ya, dibagi muatannya. Sama kayak rumus yang tadi ya, AR per muatan dikali F. Nah, ini dikalikan dulu dia supaya lebih mudah. 59 dikali 0,1 dibagi 2. Nah, inilah hasilnya 2,95. Baik, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Sejumlah arus mengendapkan 18 gram perak dari larutan dan mengendapkan 5 gram logam M dari larutan MSO4 2 kali. Nah, jika AR perak 108, maka AR logam M adalah. Nah, di sini kita buat dulu reaksinya ya. Ag plus menangkap 1 elektron menjadi Ag. Nah, jumlah mol elektron yang diminta adalah 1 mol. Ya, di sini jumlah mol yang diminta adalah 1 mol. Nah, kemudian reaksi M-nya, jumlah mol elektron yang diterima adalah 1 mol ya, karena dia menangkap 1 elektron. Ini dia. M2 plus ditambah menangkap 2 elektron menjadi 2M. Jumlah elektron yang diterima adalah 2 ya. Jadi kalau yang di atas tadi menangkap 1 elektron, yang di bawah menangkap 2 elektron. Nah, di sini kita gunakan rumus ini ya, yang berlaku Faraday yang kedua. Hukum Faraday yang kedua, apabila 2 sel atau lebih dialiri listrik dalam jumlah yang sama, maka massa zat yang dihasilkan itu sebanding dengan massa ekuivalen. Nah, inilah dia.
di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya, hukum Faraday yang kedua itu rumusnya M1 dibagi ekuivalen sama dengan M2 dibagi ekuivalen ya. Maka M1-nya itu ya kan sebagai yang pertama itu AG ya. Nah, Z yang pertama itu AG, di sini ada dia ya, AG-nya masanya 18. Nah, ekuivalennya itu di sini diketahui. Jadi ekuivalen itu kan AR per valensi ya. Nah, ekuivalen AG itu kan 108, valensinya kan 1. Nih, terima adalah 1 kan. Jadi 108 dibagi 1 dapatlah dia 108. Itulah dia ekuivalennya. Sama dengan massa M diketahui tadi di soal 5 dibagi ARM, AR yang ditanya, AR si M ini yang dicari, dibagi 2 karena dia menangkap 2 elektron. Nah, tinggal secara matematisnya didapatlah ARM sebanyak 60. Nah, beginilah dia pembahasan untuk nomor yang ketiga. Oke, kita lanjut nomor 4. Nah, di sini soal yang keempat, pada elektrolisis AgNO3 dengan elektroda karbon digunakan muatan listrik 0,05 Faraday. Banyaknya perak ArAg 108 yang diendapkan pada katode adalah yang ditanya berapa ArAg yang diendapkan gitu kan. Nah, di sini 1 mol elektron itu sama dengan 1 Faraday ya. 1 mol elektron itu sama dengan 1 Faraday. Sehingga 1 mol jadi kalau 0,05 mol itu sama dengan 0,05 Faraday. Kita buat reaksinya si Ag ini. Ag plus menangkap elektron, hasilkan Ag ya. Jadi ini Ag ini 0,05, ini 0,05 mol. Yang Ag plus tadi 0,05 mol, 0,05 mol, Ag 0,5 mol. Maka rumus mol itu kan gram per ml ya. Itu sudah saya jelaskan di sifat koligatif yang pertama kali, sudah saya jelaskan mol itu gram per ml. Nah, molnya kan diketahui ini 0,05 ya. Mol Ag ya, Ag 0,05, gram yang ditanya, mr-nya 108. Sehingga gramnya itu tinggal dikali silang, dapatlah gramnya 5,4 gram masanya ya. Oke, kita lanjut yang nomor 5. Jika larutan Na2SO4 dielektrolisis dengan elektroda karbon, reaksi yang terjadi pada anoda adalah, nah ini yang ditanya adalah reaksi anoda ya. Tidak ada di sini penjumlahan angka-angka. Tanya reaksinya dalam anoda ya. Ya, yang saya jelaskan sebelumnya yaitu anoda itu dimana anoda itu adalah positif, katoda yang negatif ya. Dimana anoda itu menangkap elektron, katoda itu menerima anoda itu dia, dimana anoda itu adalah oksidasi ya, oksidasi melepaskan elektron, katoda itu reduksi ya, dia menangkap elektron. Nah, pertama kita buat reaksinya dulu ya. Karena dia Na2SO4 dielektrolisis ya dengan elektrokarbon, jadi dia dielektrolisis Na2SO4 itu menjadi 2Na+ tambah SO4 2-. Ya, ini reaksi yang terjadi. Nah, di sini kita pisahkan ya. Jadi tadi anoda itu mengalami oksidasi, anoda mengalami oksidasi yaitu dia melepaskan 4 elektron, di mana katoda mengalami reduksi menangkap 4 elektron. Dapatlah hasilnya 2H+ tambah 4OH-. Reaksi totalnya itu 2H2O tambah O2. Nah, jadi yang dipertanyakan reaksi yang terjadi di anoda. Inilah dia ya. 2H2O menjadi 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Ya, inilah dia pembahasan soal 5 soal yang sudah saya berikan itu, semoga dapat dipahami, dipelajari lagi. Terima kasih. Selamat pagi.